Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Mida Rayasya dan alhamdulillah kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar juga nih untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun, dan apa yang dicita-citakan, yang diharapkan bisa terwujud dan tercapai sesuai dengan keinginan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini kegiatan aku berbelanja di pasar, bisa dibilang untuk stok. Cuman kalau nggak nyampe 1 minggu ya udah nggak apa-apa. Kalau sampai untuk 1 minggu, alhamdulillah. Karena kalau untuk perlaukannya sih memang biasanya kalau berbelanja itu diutamain sih kayak perikanan gitu ya teman-teman. Kayak lauknya dulu aku utamain untuk dicukup-cukupin 1 minggu. Kalau untuk persayuran itu tuh biasanya aku beli secukupnya aja, karena biasanya itu suka melenceng dari sayur yang ada gitu kan. Jadi daripada nanti sayur yang udah dibeli duluan itu nggak dimasak dan layu, jadi ya udah aku memutuskan untuk persayurannya nggak langsung beli, jadi beli yang memang diperluin aja kalau untuk sayurannya. Dan kalau misalnya nanti mau nyayur pas lagi kepingin apa, baru lari ke warung sayur terdekat aja. Dan ini pertama aku singgah di yang jual ikan seluang, ikan yang waktu kapan hari aku kepengen gitu ya teman-teman, dan itu alhamdulillah ada, dan satu-satunya yang jual, dan harganya lumayan sih. Biasanya itu satu tumpukan itu kan 10.000, dan kalau kita ngambil 2 tumpuk itu tuh bisa dikasihnya 15.000. Cuman di kali ini dianya nggak mau ya teman-teman ngasih 2 tumpuk itu 15.000 karena katanya belinya juga udah mahal. Ya mau nggak mau lah, karena kepingin ya kan, udah dari beberapa hari mau, dan berhubung cuman satu-satunya dia juga yang jual ikan kecil-kecil seluang itu, jadi ya udah aku beli aja dengan harga 20.000 2 tumpuk. Dan lanjut ini aku ke ayam, dan ayam ini harga 1 kilonya 48.000, masih sama dengan minggu-minggu kemarin, dan aku belinya itu dipasin aja 50.000, dan langsung aku minta potong-potongin sama si ibunya. Dan ayamnya tadi lumayan sih montok-montok ya teman-teman. Dan lanjut untuk perikanan cuman itu aja. Jadi ini aku lanjut mau beli jeruk nipis. Jeruk nipis di sini aku belinya secukupnya juga, karena memang dipakai di setiap minggunya itu cuman untuk ngebersihin si ikan aja gitu ya teman-teman yang aku beli. Jadi belinya cuman 4.000. Dan tadinya sih nggak tahu itu tuh berapa ya kan, cuman asal ambil aja, dan ternyata ditimbang sama si bulenya itu ternyata harganya 4.000. Terus di sini aku juga nambah sedikit cabai keriting merah itu 3.000, dan ada angsulnya kan 3.000. Ya udah aku minta sama bulenya itu ke lombok rawitnya aja, lombok kecil-kecil merah itu dipaskan jadi 10.000. Jadi lombok rawitnya aku minta 3.000, lombok keriting 3.000, dan jeruk nipisnya tadi 4.000, habisnya 10.000 di situ tadi. Dan ini lanjut ke yang jual bawang. Sebenarnya sih tadi di bule yang tadi ada sih ya yang jual bawang juga. Cuman karena kebiasaan biasanya kalau cari bawang kalau di pasar di tempat yang ini, jadi ya udah aku kesini aja gitu, karena agak miring sedikit harganya gitu ya teman-teman biasanya. Dan ini bawang merahnya itu aku beli secukupnya juga, cuman untuk nambahin aja yang ada di rumah supaya cukup untuk 1 minggu ke depan. Jadi bawangnya ini agak lumayan kecil-kecil sih, tapi ya tetap harus dipilih ya teman-teman, karena bukan masalah kecil besarnya sih kalau aku milih itu. Terkadang itu kalau nggak dipilih begini sambil dipencet-pencet, terkadang itu suka dapat yang busuk gitu kan, yang udah lembek. Jadi makanya kalau untuk bawang sih aku lebih memilih ke yang dianya itu masih keras gitu. Kalau kecil besarnya ya nggak masalah sih, asal jangan terlalu kecil-kecil aja. Dan ini aku belinya secukup-cukupnya aja. Terus juga itu tuh aku nggak tahu sih harga bawang itu berapa, karena memang aku nggak pernah nanya dan nggak pernah beli banyak gitu ya teman-teman. Jadi belinya itu pokoknya secukup-cukupnya aja, dan tinggal langsung kasih ke penjual, ditimbang, nanti penjualnya bilang segini segini segini, ya udah langsung aku bayar juga gitu.
Dan ini lanjut juga, aku mau nambahin bawang putih di sini cuman beberapa juga untuk bawang putihnya, karena memang di rumah itu juga lagi sisa sedikit gitu ya untuk bawang putih. Jadi ya udah aku ambil aja, itu sekitar 4 bijian. Dan untuk bawang merah bawang putih tadi totalnya 15.000. Terus di sini aku kaget ya teman-teman, ini tuh aku lanjut lagi ke penjual sayur yang lain. Tadinya pengen beli jagung karena Ralin itu kan suka banget sama sayur jagung, tapi betapa kagetnya aku untuk harga jagung. Itu satu bijinya 7.000 ya teman-teman. Aduh, biasanya kan satu bijinya paling mahal itu 4.000 atau 5.000. Ini kok tahu-tahu 7.000 ya kan untuk harga jagung. Jadi ya udah aku mundur perlahan dan gak jadi beli. Dan ini aku mampir lagi ke penjual tempe, dan ini aku beli tempenya itu 2, harganya 5.000 2, sama tahu satu bungkus 10.000. Jadi satu bungkus 10.000, maksudnya satu bungkusnya 5.000 dan habisnya itu tadi tempe tahu 10.000. Nah lanjut ya teman-teman, jadi di sini aku mampir dulu sebentar ke toko kosmetik karena pengen beli deterjen. Soalnya aku di rumah itu kan lagi giling cucian ya, kebetulan deterjennya itu sisa sedikit, jadi ya udah sekalian juga aku belinya di pasar aja. Dan itu tadi ukuran yang 1,8 kilo itu harganya 35.000. Memang ukuran segitu yang cukup untuk aku sebulan gitu kan, jadi ya udah sekalian aja aku beli. Dan tadi juga ngambil sunlight yang kecil aja dulu, itu harganya 6.000 karena udah habis banget. Dan kalau mau beli yang besar biasanya nanti di belanja bulanannya aku aja gitu ya teman-teman. Terus ini aku beliin sabun mandinya Ralin karena juga udah habis, itu tuh 35.000 juga, dan habisnya tadi 76.000. Terus begitu mau pulang ini tuh mampir ngeliat, nggak sengaja kan tadi ngeliat ada daun singkong yang udah ditumbuk yang di dalam kresek, jadi ya udah aku beli satu, dan itu harganya 10.000 ya teman-teman. Jadi nanti mau rencananya sih hari ini mau oseng daun singkong aja. Dan ini singkat cerita aku udah di rumah ya teman-teman, dan mohon maaf juga tadi kalau video pas lagi berbelanja di pasar itu agak tremor gitu, jadi mohon dimaklumi aja ya teman-teman, karena agak kerepotan juga sih kalau misalnya berbelanja sendiri sambil megang HP dan merekam gitu kan. Oke deh, lanjut lagi ya teman-teman. Di sini pas udah dari pasar tadi aku nggak langsung nyuciin perikanan, sempat sebentar duduk-duduk dulu gitu kan, kayak sarapan kue karena ada beli kue juga beberapa tadi, jadi makan kue dulu. Dan udah selesai kayak sarapan makan kue, baru deh di sini aku lanjut ngebersihin ikan. Jadi tadi yang pertama aku ngebersihin ikan seluangnya. Terus lanjut di sini aku ngebersihin si ayamnya. Jadi kalau ngebersihin ayam ini agak repot sih ya teman-teman kalau akunya, karena aku harus buangin dulu tuh kayak lemak-lemak yang ada nempel-nempel di perkulitan, itu aku suka buang. Dan juga yang pastinya cabutin bulu-bulu ayam yang ada masih ketinggalan di kulit-kulit ayam. Biasanya kan masih suka ada tuh bulu-bulu halus, bulu-bulu kecil. Nah itu tuh aku tuh pasti selalu ngebersihin ya, walaupun sebenarnya aku nggak bisa makan kulit ayam ya teman-teman, jadi tetap aja aku bersihin gitu. Dan seperti biasa juga bersihinnya beberapa kali cuci, dan terus juga diperas sama jeruk dan langsung dibilas lagi gitu kan, pokoknya berulang sekiranya itu tuh bersih lah ya. Dan ini mohon maaf juga ya teman-teman kalau di dubbing kali ini itu masuk lagi suara kokokan ayam tetangga seperti biasa, jadi mohon dimaklumi lah ya. Jadi untuk protein hewaninya ini tuh aku cuman beli 2 macam aja, ikan kecil-kecil sama si ayam, karena aku tuh masih ada sisaan stok si ikan layang ya teman-teman, masih beberapa ekor di kulkas. Jadi ya udah kalau setiap belanja buat stok mingguan begini aku tuh memang belinya secukup-cukupnya aja, supaya juga enggak yang berlebihan dan enggak yang terbuang-buang. Karena kan memang aku di rumah cuman bertiga aja gitu, jadi kalau setiap masak ya udah emang nggak pernah banyak gitu kan, jadi ya secukup-cukupnya kami habis bertiga aja gitu ya teman-teman, nggak pernah yang berlebihan. Ya bisa sih kadang berlebihan masak, cuman kalau misalnya ada orang lain selain kami bertiga gitu kan di rumah yang datang, ya masaknya pasti agak dilebihin.
Cuman ya itu tadi sih, untuk persayuran emang nggak mau dulu nyetok, karena untuk beberapa minggu ini aku sukanya itu untuk persayuran langsung beli aja, dikarenakan yaitu suka melenceng masak sayurnya dari yang ada gitu ya teman-teman, yang ada di kulkas. Jadi ya udah memutusin untuk persayuran itu aku beli dadakan aja sesuai dengan keinginan, pas lagi pengen masak sayur apa baru nanti beli dan lari ke tukang sayur terdekat gitu. Karena juga sih ini tuh untuk persayuran yang ada di kulkas itu masih ada sisaan, kayak wortel itu masih ada, terus itu kayak timun dan juga kol itu masih ada di kulkas gitu kan. Jadi ya udah nggak usah aja gitu ya, hitung-hitung menghemat lah ya teman-teman. Nah ini lanjut, akunya tadi habis ngebersihin si tangkai percabeannya, terus ini aku pindahin juga untuk tahunya ke wadah. Dan oke deh teman-teman, inilah untuk kurang lebihnya perbelanjaan aku tadi di pasar. Sangat-sangat hemat lah ya, menghemat maksudnya. Jadi untuk perbelanjaan persayurannya aku ini, aku habisnya itu 115.000, dan untuk kayak persabunan yang aku beli tadi habisnya 76.000 ditambah kopi Good Day 19.000, ya kurang lebihnya segitulah ya untuk belanja di minggu ini di pasar gitu, karena ada keselip juga si belanja bulanan gitu kan, kayak persabunan. Dan ini juga untuk sayur daun singkongnya langsung mau aku masak di hari ini juga. Terus itu ini sebelum masukin ke kulkas untuk stoknya, ini aku mau sisihin dulu beberapa potong untuk si ayamnya, karena mau aku ungkep dan mau aku goreng ya teman-teman. Jadi nanti mau goreng mau goreng ayam, terus itu juga mau goreng sedikit si ikan seluang itu pakai tepung, dan mau ngoseng si daun singkong yang ditumbuk. Jadi daun singkong ditumbuk ini kalau di pasar tempat aku tuh kadang ada kadang nggak ada kan, jadi pas begitu ngelihat ada yang jual ya udah langsung beli aja, karena kebetulan juga kepingin gitu, pasti kepingin ya teman-teman. Kalau aku pribadi kalau udah ngelihat si daun singkong yang ditumbuk itu dijual di pasar, itu tuh pasti kepingin gitu kan, jadi makanya langsung beli aja dan nanti mau ngoseng si daun singkong ditumbuknya. Nah ini akunya sebelum masukin perbahanannya, stoknya maksudnya ke dalam kulkas, ini aku mau masukin dulu bawang. Dan bawang itu yang lama itu aku pindahin jadi tempatnya itu di atas, dan bawang baru yang aku beli itu di bagian bawah. Jadi nanti cepat habis duluan yang bawang yang lama. Terus sama juga untuk percabean, untuk cabai rawit ini sebenarnya sih aku nggak rencana beli kan, karena memang masih lumayan gitu ya teman-teman untuk cabenya yang rawit ini. Cuman karena tadi nggak ada angsul 1000-an, jadi makanya aku tuh minta sama bulenya ya udah 3.000-nya dikasih aja cabai yang rawitnya ini. Dan terus itu juga untuk cabai keriting itu memang aku belinya 3.000 aja, karena memang ya itu ya ndak terlalu yang masak-masak di setiap harinya tuh yang bersambal-sambal. Jadi yang penting adalah stok secukupnya aja gitu kan, untuk jaga-jaga pas di kalau nanti mau masak apa gitu sudah ada gitu. Nah ini langsung aja dimasukin untuk stoknya ke dalam kulkas ya teman-teman. Oke deh, sampai di sini dulu lah ya untuk video sederhana aku di kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.